Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Nah, di kali ini di sebelah gue udah ada MacBook. Tapi hari ini gue gak bakalan review. Gue bakalan bikin konten user experience. Nah, kira-kira ini MacBook apa? Gue pakai buat apa aja? Kalian pasti penasaran? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi ini adalah MacBook Air 11 inch tahun 2015. Nah, MacBook ini tuh masuknya gue beli second kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jadi MacBook ini itu sehari-hari gue gunain buat kuliah sama ngantor guys, yang mana gue kerja as content creator. Ada plus minusnya sih, tapi mungkin bisa kali ya kita breakdown satu persatu. Mulai dari grafisnya, keyboardnya, webcamnya, sampai kita bahas dari segi speknya. Oke, yang pertama kita bahas dari segi grafisnya guys. MacBook ini itu graphic cardnya adalah Intel HD Graphics 6000 1536 MB. Nah, dengan spek grafis yang kayak gitu, selama ini sih gue pakai ya standar aja ya guys. Gak ada yang bener-bener spesial. Karena mungkin gue juga nggak pakai main game kali ya. Sama gue juga nggak gunain MacBook ini buat editing video. Karena gue pakai Mac ini sebagai content creator, jadi gue pakai editing di MacBook ini tuh tipis-tipis doang guys, cuma sebatas di Canva. Gue nggak pernah pakai di Adobe Family kayak Photoshop, Premiere Pro, atau Illustrator. Oke, tapi menurut gue tuh ada satu minusnya yang gue tuh lumayan mikir sih. Nah, jadi dia tuh kalau kita nonton di website Netflix, gambarnya tuh kenapa only website Netflix ya guys, gambarnya tuh miring kayak kalian nonton yang dari persegi panjang terus tiba-tiba kayak bentuknya jadi jajar genjang gitu. Jadi emang katanya sih hampir semua MacBook versi ini tuh kayak gini, hampir semua ya. Tapi ternyata setelah gua telisik lagi, setelah gua research lagi, itu tuh ternyata bisa diatur guys dari grafisnya. Jadi walaupun minus ya masih bisa dikondisikan lah. Nah, kalau selama 3 bulan ini gue pakai kerja sama kuliah itu belum pernah ada kendala sama sekali guys. Dan kualitasnya menurut gue untuk ukuran MacBook tahun lama itu udah bagus banget lah, ibaratnya gitu. Oke guys, kita lanjut ke bagian yang cukup penting kalau di standar laptop menurut gue, yaitu di bagian keyboardnya. Kenapa? Karena gue itu biasanya kalau beli laptop baru nih ya, urutan yang gue lihat itu pertama dari speknya, kedua dari efisiensi laptopnya, tingkat mobilitas laptop ini, jadi gampang nggak sih dibawa kemana-mana, dan yang ketiga urutan terakhir itu dari keyboardnya, enak atau enggak, bikin nyaman atau enggak, kayak doi. Jadi emang kalau gue udah beli Mac ini, gue berarti udah ngerasa nyaman banget sama keyboardnya. Walaupun ini tuh termasuknya masih keyboard Mac yang jenis butterfly keyboard ya, bukan yang bagian terbaru tuh, yang magic keyboard. Nah, gue tuh udah pernah nyobain guys, Mac temen gue yang pakai magic keyboard. Apa ya, kalau gue bisa deskripsiin itu tuh feel pengetikannya kalau dari gue berasanya sih asing. Karena kalau keyboard biasa gini tuh dia empuk kan. Nah, kalau yang magic keyboard ini feelsnya tuh touchnya agak tek kayak kenceng gitu, nggak empuk, tapi tetap nyaman dipakainya. Jadi enak sih, yang magic keyboard gak kalah enak sama yang butterfly. Buat yang versi butterfly keyboard ini, gue udah ngerasa cukup nyaman, nggak ada kendala sama sekali pas pakai, dan juga nggak menghambat produktivitas gue selama pakai Mac ini. Oke, grafis dan keyboardnya itu udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup sering gue pakai, yaitu webcamnya. Nah, buat webcamnya itu gue biasanya gunain buat Zoom atau Google Meet. Frekuensinya sih kayak seminggu sekali tuh udah pasti gue pakai buat kuliah gitu kan. Nah, biasanya selama gue pakai Zoom atau Google Meet ini gak pernah ada kendala ngehang ataupun kendala kayak layar nge-freeze. Bahkan kalau gue Zoom atau Google Meet dan lagi ngebuka banyak tab itu dia masih aman banget. Kan ada ya kayak laptop yang dipakai online meeting plus tab banyak itu langsung ngehang banget dan video kita tuh jadi meetingnya jadi delay.
Oke, kita masuk ke audionya guys. Nah, buat audio ini gue pakai tuh setiap hari banget sih kalau gue lagi kerja. Karena biasanya gue kalau kerja itu ya nyetel musik dulu, buka YouTube karena buat ngumpulin mood atau semangat gue dalam bekerja. Nah, mungkin kalian dengerin dulu kali ya footage dari audio MacBook ini kayak apa. Oke, itu dia guys hasil audio dari MacBook ini. Menurut gua hasilnya dari MacBook ini tuh standar aja sih guys. Semua aspek audio yang ada tuh berasa pas gitu. Jadi nggak kurang, nggak lebih. Dan untuk ukuran Mac lama, menurut gue ini tuh termasuk oke ya audionya. Ya nggak kecil juga gitu suaranya. Dan untuk pemakaian gua yang setiap hari banget, audio yang dihasilin dari MacBook ini tuh nggak ada kendala sama sekali guys selama 3 bulan ini. Oke, MacBook ini itu speknya Intel Core i5 dual core yang mana kecepatannya itu up to 1,6 GHz. RAM-nya udah 4 GB DDR3 dan juga udah ada SSD 128 GB. Spesifikasi kayak gini tuh menurut gue udah cukup banget sih menopang pekerjaan gue dan juga kuliah gue guys. Biasanya kalau lagi kerja atau kuliah, gue itu tipe orang yang suka banget nih buat buka banyak tab. Kalau kerjaan atau tugas kuliah lagi nggak banyak ya minimal 10 tab lah yang kebuka. Dan di Chrome MacBook ini ada 3 profile yang gue suka buka sekaligus dan selama 3 bulan ini nggak ada nge-lag sama sekali. Nah, menurut gue MacBook ini tuh kalau dari speknya itu udah bener-bener oke dan nggak usah diragukan lagi guys. Sama halnya kayak grafis, tadi keyboard dan juga webcam dan audionya itu ada plus minusnya tapi nggak usah diragukan lagi guys. Nah ya emang sih gue akuin ini MacBook tuh ada minusnya. Tapi menurut gue minusnya tuh nggak krusial dan nggak mengganggu produktivitas gue dalam kuliah atau kerja. Nah menurut gue juga MacBook ini tuh tingkat sustainability-nya cukup tinggi guys. Ya bayangin aja deh sebagai contoh ini MacBook keluaran tahun 2015. Yang mana kalau di 2023 ini jatuhnya udah 8 tahun sejak perilisannya. Tapi gue pakai ya sekarang masih sangat-sangat oke guys buat dipakai kerja atau kuliah. Nah, gimana menurut kalian? Ada nggak sih yang laptopnya tuh sama persis kayak gue nih, MacBook Air 11 inch tahun 2015? Kalau ada, share dong pengalaman kalian pakai MacBook ini di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalian tuh mau beli MacBook ini tapi masih ragu-ragu, gimana sih nanti kedepannya apakah bisa sustain atau ada nggak sih kendala yang dialami? Kalian tulis aja nih pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah juga ya. Jangan lupa kalian like, subscribe dan juga nyala ini tombol loncengnya yang ada di atas. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian juga langsung aja kunjungin description box di bawah. Kunjungin yang di bawah ya. Gua Anissa. See you later guys. Bye.